Bab 1141. Luming merendah dengan mengatakan bahwa dirinya tidak pantas dipuji, lalu berbincang dengan semua orang untuk beberapa waktu. Dari percakapan itu, Luming mengetahui bahwa orang-orang yang berada di benteng tersebut memiliki latar belakang yang hampir sama. Tanpa terkecuali, mereka semua pernah menyinggung keluarga kerajaan atau tokoh berpengaruh dari dinasti suci kuno. Bahkan di antara mereka ada pula ahli dari pasukan Overlord. Di dunia luar, mereka mungkin tidak saling mengenal. Namun di alam iblis jurang maut, mereka hidup dengan sangat bersatu. Mereka memahami satu hal dengan sangat jelas. Jika tidak saling bekerja sama di tempat berbahaya seperti ini, pada akhirnya mereka semua akan dibantai oleh klan iblis dan dikubur di tanah yang kejam ini. Keluarga kekaisaran juga telah menetapkan sistem poin bagi mereka. Selama seseorang mampu mengumpulkan poin dalam jumlah tertentu, orang itu akan dibebaskan dari pengasingan. Namun jumlah poin yang harus dikumpulkan begitu besar hingga membuat banyak orang merasa putus asa. Meski begitu, mereka semua adalah ahli tingkat dewa spiritual yang memiliki umur panjang hingga 5.000 tahun. Tidak seorang pun rela terkurung di alam iblis jurang maut sepanjang hidupnya. Karena itu mereka tetap menyimpan harapan. Mereka terus memburu anggota klan iblis untuk mendapatkan poin, sementara klan iblis juga memburu mereka tanpa henti. Inilah sebabnya mengapa serangan terhadap benteng sering terjadi. Serangan klan iblis sebenarnya bukan hal yang jarang terjadi. Namun kali ini jumlah musuh jauh lebih banyak dan kekuatan mereka juga lebih kuat daripada biasanya. Setelah memahami situasi tersebut, Luming menangkupkan tinjunya kepada semua orang dan mengajukan satu pertanyaan penting. Ia ingin mengetahui apakah ada di antara mereka yang pernah melihat putri ke-16. Sebagian besar orang menggelengkan kepala. Du Shan mengingat sesuatu dan mengatakan bahwa putri ke-16 yang dimaksud kemungkinan adalah putri dari keluarga kerajaan yang memiliki garis keturunan kerajaan. Ia sendiri belum pernah melihatnya secara langsung, tetapi pernah mendengar bahwa sang putri berada di alam iblis jurang maut. Pada saat itu seorang wanita tua berambut putih tiba-tiba mengingat sesuatu. Ia pernah bertemu dengan putri ke-16. Mendengar hal itu, jantung Luming langsung berdebar keras. Wanita tua itu menjelaskan bahwa pertemuan itu terjadi beberapa bulan yang lalu di tempat yang berjarak beberapa juta mil dari lokasi mereka saat ini. Saat itu putri ke-16 mengatakan bahwa dirinya hendak menuju Gunung Prasasti Iblis. Ketika nama tempat itu disebutkan, semua orang di sekitarnya terkejut. Ekspresi mereka berubah serius. Luming segera menyadari bahwa tempat tersebut pasti bukan tempat biasa. Ia lalu menanyakan apakah Gunung Prasasti Iblis sangat berbahaya. Du Shan menghela napas panjang. Gunung Prasasti Iblis merupakan daerah terlarang di wilayah Iblis 9 Ketenangan. Banyak ahli kuat dari klan Iblis pernah memasuki tempat itu, namun hampir semuanya tidak pernah keluar lagi. Manusia yang masuk ke sana juga mengalami nasib yang sama. Tempat itu dikenal sebagai wilayah tanpa jalan keluar. Mendengar penjelasan tersebut, hati Luming menjadi gelisah. Ia tidak mengerti mengapa Xian Yanqing pergi ke tempat yang begitu berbahaya. Luming kemudian meminta peta menuju Gunung Prasasti Iblis. Wanita tua berambut putih mencoba menasihatinya agar berpikir kembali. Walaupun bagian dalam Gunung Prasasti Iblis sangat berbahaya, wilayah di luar gunung itu juga tidak kalah berbahaya. Banyak ahli kuat dari klan Mosha berkumpul di sana untuk berkultivasi dan mencari kesempatan. Akibatnya, wilayah di sekitar gunung juga penuh dengan bahaya. Namun tekad Luming tidak tergoyahkan. Setelah mengetahui kemungkinan keberadaan Xian Yanqing, ia tidak mungkin berhenti di sini. Bahkan jika harus menembus lautan api dan gunung pedang, ia tetap akan pergi. Melihat tekadnya yang begitu kuat, Du Shan dan yang lainnya akhirnya tidak mencoba membujuknya lagi. Wanita tua berambut putih mengeluarkan sebuah peta kasar dan menyerahkannya kepada Luming. Peta itu tidak terlalu rinci, tetapi cukup untuk menunjukkan beberapa wilayah penting di alam iblis jurang maut serta jalur menuju Gunung Prasasti Iblis di wilayah 9 Ketenangan. Setelah mengucapkan terima kasih, Luming segera berpamitan. Ia tidak ingin membuang waktu sedikit pun. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat menembus langit malam menuju arah Gunung Prasasti Iblis dengan kecepatan penuh. Dalam perjalanan, Luming menggunakan teknik napas ilusi untuk menutupi auranya. Aura yang ia pancarkan menjadi agak mirip dengan aura klan Mosha. Cara ini terbukti sangat efektif. Jumlah anggota klan Mosha yang mencoba menyerangnya di sepanjang 100 meter perjalanan jauh berkurang. Luming melaju tanpa henti.
Beberapa bulan yang lalu Xie Nianqing sudah menuju Gunung Prasasti Iblis. Jika ia benar-benar sampai di sana, maka situasinya pasti sangat berbahaya. Memikirkan hal itu membuat hati Lu Ming dipenuhi kecemasan. Ia berharap bisa segera tiba di sisi Xie Nianqing. Gunung Prasasti Iblis terletak jauh di kedalaman wilayah Iblis. Jaraknya sangat jauh dari benteng tempat Dushan berada. Dengan kecepatan Lu Ming saat ini, ia membutuhkan waktu 5 hari untuk akhirnya mencapai wilayah tersebut. Saat berdiri di udara tinggi dan melihat ke kejauhan, Lu Ming sedikit terkejut. Wilayah ini dipenuhi oleh pegunungan yang luas. Berbagai jenis tumbuhan aneh tumbuh di seluruh pegunungan itu. Namun di antara semua gunung tersebut terdapat satu puncak yang sangat mencolok. Puncak itu berdiri menjulang tinggi seolah seekor bangau di antara kawanan ayam. Gunung tersebut begitu tinggi hingga seakan menembus langit. Tidak ada yang tahu seberapa tinggi sebenarnya. Kabut hitam tebal menyelimuti puncaknya, sehingga tidak mungkin melihat keadaan di dalamnya. Lu Ming memandang gunung itu dengan tatapan penuh keterkejutan. Ia merasa bahwa gunung tersebut kemungkinan besar adalah Gunung Prasasti Iblis. Ketika semakin mendekati wilayah ini, garis keturunan prasasti penekan penjara di dalam tubuhnya mulai bereaksi. Dari tulang punggungnya muncul sensasi panas, seolah-olah sesuatu hendak bangkit. Lu Ming merasa sangat heran. Ia tidak mengerti mengapa Gunung Prasasti Iblis justru memicu reaksi pada garis keturunan prasasti penekan penjara miliknya. Setelah menenangkan pikirannya, Lu Ming memutuskan untuk segera bergerak. Tubuhnya melesat menuju gunung raksasa yang diselimuti kabut hitam itu. Semakin mendekat, kemegahan gunung tersebut terasa semakin menakjubkan. Jika dibandingkan dengan puncak-puncak lain di sekitarnya, gunung itu jauh lebih tinggi dan lebih agung. Pada saat yang sama, reaksi garis keturunan prasasti penekan penjara di tubuh Lu Ming juga menjadi semakin kuat. Tiba-tiba jantung Lu Ming berdebar. Ia merasakan beberapa gelombang aura kuat di depan. Aura iblis yang sangat pekat memenuhi udara. Jelas ada banyak ahli dari klan Mosha di sana. Lu Ming segera menekan auranya hingga batas maksimum lalu terus terbang maju dengan hati-hati. Tidak lama kemudian beberapa suara kasar terdengar di udara. Beberapa anggota klan Mosha sedang berbicara dengan nada penuh keserakahan. Mereka mengatakan bahwa seorang gadis manusia telah memperoleh harta karun di Gunung Prasasti Iblis. Harta itu tidak boleh jatuh ke tangan manusia. Mereka semua akan bergabung untuk membunuh gadis itu. Mereka juga mengatakan bahwa gadis manusia itu sudah terkepung dan tidak mungkin melarikan diri. Harta Gunung Prasasti Iblis harus menjadi milik klan Iblis. Beberapa sosok iblis dengan aura kuat melintas di udara. Lu Ming langsung menyadari bahwa beberapa di antaranya berada di tingkat ke-6 alam dewa spiritual. Mendengar percakapan mereka, ekspresi Lu Ming berubah. Ia langsung teringat pada Xie Nianqing. Tanpa ragu, ia mengikuti para iblis itu dari kejauhan. Tidak lama kemudian suara ledakan keras dan suara senjata yang beradu terdengar dari depan. Sebuah pertempuran sedang berlangsung. Suara itu justru membuat hati Lu Ming sedikit lega. Itu berarti orang yang mereka kejar belum terbunuh. Para anggota klan Mosha di depan mempercepat kecepatan mereka dan melintasi beberapa puncak gunung sebelum bergabung ke dalam pertempuran. Lu Ming segera menggunakan langkah 9 naga melintasi langit. Dalam sekejap ia menempuh jarak ratusan mil terakhir dan tiba di medan pertempuran. Di hadapannya lebih dari selusin ahli kuat dari klan Mosha sedang mengepung seorang wanita manusia. Saat melihat wanita itu, jantung Lu Ming langsung bergetar. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna hitam. Kecantikannya luar biasa dan auranya begitu dingin namun memikat. Tidak diragukan lagi. Wanita itu adalah Xie Nianqing. Bab 1142. Wanita cantik yang berdiri di tengah medan pertempuran itu tidak lain adalah Xie Nianqing, sosok yang selama ini selalu memenuhi pikiran Lu Ming siang dan malam. Sudah lebih dari 3 tahun sejak mereka berpisah di 9 naga. Setelah tidak bertemu selama 3 tahun, Xie Nianqing tampak sedikit lebih dewasa, namun tubuhnya terlihat lebih kurus dan aura di wajah serta matanya menjadi jauh lebih dingin. Pada saat itu tubuh Xie Nianqing dipenuhi energi iblis yang kuat. Dengan satu dorongan telapak tangannya, sebuah medan kekuatan mengerikan menyebar hingga radius ratusan mil dan menghancurkan segala sesuatu yang berada di dalamnya. Di atas kepalanya tampak bayangan seorang wanita cantik yang duduk bersila di atas teratai hitam.
Sosok itu dikelilingi energi iblis yang pekat dan terus menggerakkan telapak tangannya untuk menahan serangan yang datang dari segala arah. Itu adalah garis keturunan ketiga milik Xie Nianqing. Garis keturunan tersebut sangat mirip dengan garis keturunan keduanya, tetapi di sekeliling tubuhnya terdapat 9 cincin cakra emas. Garis keturunan tingkat dewa peringkat ke-9. Selain itu, kultivasi Xie Nianqing juga telah mencapai tingkat ketiga alam dewa spiritual. Di sekelilingnya terdapat 11 anggota klan Mosha yang sedang menyerangnya secara bersamaan. Ke-11 iblis itu semuanya berada di tingkat ke-6 alam dewa spiritual. Di tangan mereka masing-masing terdapat tombak tulang tajam yang terus menyerang Xie Nianqing tanpa henti. Medan kekuatan iblis yang diciptakan Xie Nianqing menyelimuti wilayah luas. Kecepatan para iblis sangat terpengaruh oleh medan tersebut. Meskipun demikian, Xie Nianqing masih berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena ia harus menahan serangan dari segala arah. Jika pertempuran ini terus berlanjut, kekalahannya hanya tinggal menunggu waktu. Para iblis itu melontarkan kata-kata penuh penghinaan. Mereka menuntut agar Xie Nianqing menyerahkan patung iblis yang telah ia peroleh dari Gunung Prasasti Iblis. Jika tidak, mereka berjanji akan membuat kematiannya sangat menyedihkan. Beberapa iblis bahkan mengungkapkan niat kotor mereka terhadap kecantikan Xie Nianqing. Pada saat itu, niat membunuh di dalam hati Lu Ming langsung meledak. 8 kekuatan naga di dalam tubuhnya bangkit secara bersamaan, mengalir deras dan memenuhi tubuhnya dengan kekuatan yang menakutkan. Lu Ming melangkah maju. Tubuhnya melesat seperti tombak hitam yang menembus medan kekuatan milik Xie Nianqing. Dengan menggunakan teknik surga penekan penjara, ia melayangkan satu pukulan kuat ke arah salah satu anggota klan Mosha. Iblis itu sama sekali tidak menyangka akan diserang pada saat seperti ini. Ia mencoba menghindar, tetapi semuanya sudah terlambat. Pukulan Lu Ming menghantam punggungnya secara langsung. Kekuatan mengerikan menembus tubuhnya dan menghancurkannya dalam satu serangan. Iblis tingkat ke-6 alam dewa spiritual itu langsung mati di tempat. Xie Nianqing yang mendengar keributan di belakangnya, mengira bala bantuan dari klan iblis telah datang. Namun ketika ia menoleh dan melihat sosok yang berdiri di sana, tubuhnya yang ramping tiba-tiba gemetar. Tatapannya dipenuhi ketidakpercayaan. Semua perhatiannya tertuju pada Lu Ming dan ia tidak mampu mengalihkan pandangannya sedikit pun. Namun pada saat itu sebuah serangan tajam melesat menuju dirinya. Lu Ming yang melihatnya segera bergerak dengan kecepatan penuh. Xie Nianqing akhirnya tersadar dan segera mengaktifkan medan kekuatannya untuk mundur. Sayangnya ia masih terlambat selangkah. Duri tulang milik salah satu iblis berhasil menusuk bahunya, meninggalkan luka kecil yang langsung mengalirkan darah. Melihat hal itu, kemarahan Lu Ming meledak. Garis keturunan ketiganya muncul. Energi misterius mengalir ke seluruh tubuhnya hingga rambut dan matanya berubah menjadi merah darah. Garis keturunan tersebut berubah menjadi pedang pertempuran berwarna merah. Lu Ming menggenggam pedang itu dan menggunakan langkah 9 naga. Menginjak langit untuk muncul di hadapan iblis yang telah menyerang Xie Nianqing secara diam-diam. Satu ayunan pedang dilancarkan. Cahaya pedang merah darah melintas. Tubuh iblis tingkat ke-6 alam dewa spiritual itu langsung terbelah menjadi 2 bagian. Xie Nianqing tidak memedulikan lukanya. Tatapannya masih tertuju pada Lu Ming, tanpa berkedip sedikit pun. Ia bahkan takut untuk mengalihkan pandangan. Ia khawatir semua yang ada di hadapannya hanyalah ilusi atau mimpi yang akan menghilang jika ia berpaling. Selama 3 tahun terakhir, ia sudah tidak tahu berapa kali bermimpi melihat Lu Ming. Namun kali ini terasa begitu nyata. Lu Ming kemudian meraih tangan kecil Xie Nianqing. Tangan itu terasa sangat dingin. Kehangatan dari telapak tangan Lu Ming perlahan mengalir ke dalam tangan Xie Nianqing. Tubuh Xie Nianqing bergetar lembut dan air mata mulai berkumpul di matanya. Lu Ming menyampaikan bahwa dirinya benar-benar telah datang. Namun sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, Lu Ming segera memfokuskan perhatiannya pada musuh di sekeliling mereka. Kemunculan mendadak Lu Ming dan kematian 2 ahli kuat dari klan Mosha dalam waktu singkat membuat para iblis yang tersisa terkejut. Mereka mundur sejenak sambil menatap Lu Ming dengan waspada. Namun setelah menyadari bahwa Lu Ming juga hanya berada di tingkat ketiga alam dewa spiritual, mereka kembali mendapatkan keberanian. Mereka yakin bahwa kematian 2 rekan mereka sebelumnya terjadi karena serangan mendadak. Jika mereka menyerang bersama-sama, mereka percaya masih bisa membunuh Lu Ming dan Xie Nianqing.
9 iblis yang tersisa langsung bergerak bersamaan. Duri tulang tajam di tangan mereka melesat menembus udara menuju Lu Ming dan Xian Yanqing. Pada saat itu Xian Yanqing akhirnya menenangkan dirinya. Ia mengangkat telapak tangannya. Medan kekuatan iblis yang mengerikan kembali meledak dan menyelimuti seluruh area pertempuran. Setelah 3 tahun kekuatan Xian Yanqing telah berkembang pesat. Medan kekuatan iblis miliknya kini jauh lebih kuat dan menakutkan dibandingkan sebelumnya. Di dalam medan tersebut terdapat kekuatan penghancur yang sangat besar. Kecepatan para iblis langsung menurun drastis. Namun Lu Ming sama sekali tidak terpengaruh oleh medan kekuatan itu. Ia bahkan menyadari bahwa tingkat niat Xian Yanqing telah meningkat jauh. Niat iblis yang ia pancarkan terasa sangat menakutkan. Tanpa ragu sedikit pun, Lu Ming melangkah maju. Niat membunuhnya melonjak seperti gelombang pasang saat ia menyerbu para anggota klan Mosha. Kekuatan naga ke-8 yang baru saja ia kuasai membuat kekuatan tempurnya meningkat lebih jauh dibandingkan sebelumnya. Dalam sekejap Lu Ming muncul di hadapan salah satu iblis. Niat membunuh yang dingin menyelimuti iblis itu hingga tubuhnya gemetar. Pedang merah darah di tangan Lu Ming menebas dengan kecepatan luar biasa. Iblis itu segera mengangkat duri tulangnya untuk menahan serangan tersebut. Namun dengan suara benturan keras, duri tulang itu langsung patah. Cahaya pedang terus melintas dan memotong lengan iblis itu. Iblis tersebut langsung panik dan mencoba melarikan diri. Namun serangan pedang kedua dari Lu Ming sudah datang. Kepalanya terlempar tinggi ke udara bersama semburan darah. Seorang ahli klan Mosha tingkat ke-6 alam dewa spiritual tewas seketika. Jika Lu Ming harus menghadapi ahli tingkat ke-6 alam dewa spiritual sendirian tanpa serangan mendadak, pertempuran pasti akan memerlukan usaha lebih besar. Namun dengan bantuan Xian Yanqing, semuanya menjadi jauh lebih mudah. Setelah membunuh satu musuh, Lu Ming langsung menyerang anggota klan Mosha lainnya. Pada saat itu keduanya seolah kembali ke masa lalu. Kembali ke masa ketika mereka berpetualang bersama di benua timur. Pada masa itu mereka juga bertarung berdampingan seperti ini. Kerjasama mereka tetap sempurna seperti sebelumnya, seolah waktu tidak pernah memisahkan mereka. Bab 1143. Xian Yanqing mengerahkan kekuatannya. Di sekelilingnya, teratai hitam bermunculan satu demi satu. Kelopak-kelopak teratai itu berubah menjadi pedang hitam yang melayang di langit, masing-masing memancarkan kekuatan yang mengerikan. Pedang-pedang teratai itu menebas udara dengan niat yang membara, seolah mampu merobek langit dan meninggalkan celah mengerikan di ruang. Serangan tersebut memaksa para anggota klan Mosha untuk mengalihkan perhatian mereka. Mereka harus menangkis pedang-pedang itu, sehingga tekanan terhadap Lu Ming dan Xian Yanqing berkurang. Memanfaatkan celah itu, Lu Ming bergerak cepat. Dalam waktu kurang dari 2 gerakan, satu lagi anggota klan Mosha tewas di tangannya. Kerjasama antara Lu Ming dan Xian Yanqing membuat para iblis mulai diliputi ketakutan. Kekuatan gabungan keduanya bukan sekadar penjumlahan sederhana. Saat bertarung bersama, kekuatan tempur mereka meningkat berkali-kali lipat. Para anggota klan Mosha mulai mundur. Namun pada saat itu, sebuah suara menggelegar terdengar dari kejauhan. Aura tajam yang menakutkan mendekat dengan cepat. Seorang ahli klan Mosha tingkat ke-7 alam dewa spiritual muncul. Kehadirannya langsung membangkitkan kembali kepercayaan diri para iblis. Tingkat ke-7 jelas berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat ke-6. Para iblis kembali menyerbu dengan kekuatan penuh, mencoba menembus medan kekuatan dan menyerang Lu Ming. Pada saat yang sama, ahli tingkat ke-7 itu langsung menargetkan Xian Yanqing. Ia menyadari bahwa medan kekuatan Xian Yanqing memberikan pengaruh besar dalam pertempuran kelompok. Jika Xian Yanqing disingkirkan, maka pertempuran kelompok akan menjadi lebih mudah untuk dikalahkan, maka Lu Ming akan jauh lebih mudah dihadapi. Ahli klan Mosha itu menerobos masuk ke dalam medan kekuatan iblis. Benturan antara tubuhnya dan medan kekuatan menghasilkan percikan energi yang mengerikan, namun ia tetap berhasil menembusnya dan menyerang Xian Yanqing. Xian Yanqing menggerakkan tangannya dan pedang-pedang teratai hitam melesat ke arah lawan. Namun serangan itu berhasil dipatahkan oleh duri tulang milik iblis tersebut. Pada saat kritis itu, Lu Ming bergerak. Tubuhnya melesat ke depan dan muncul di hadapan ahli tingkat ke-7 tersebut. Pedang pertempuran merah darah di tangannya menebas kuat dan bertabrakan dengan duri tulang lawan. Benturan keras terjadi. Keduanya sama-sama terdorong mundur. Iblis itu terkejut.
Ia tidak menyangka seorang manusia tingkat ketiga alam dewa spiritual mampu menahan serangannya, bahkan memaksanya mundur. Pada saat itu, garis keturunan 9 naga muncul di atas kepala Luming. Luming menggabungkan dirinya dengan garis keturunan tersebut dan berubah menjadi 9 naga yang perkasa. Raungan naga mengguncang langit. Kekuatan melahap yang mengerikan menyebar dan menyelimuti seluruh area, berpadu dengan medan kekuatan milik Xie Nianqing. Bersamaan dengan itu, Xie Nianqing juga menggunakan penggabungan garis keturunan. Ia berubah menjadi sosok iblis agung dengan kekuatan yang luar biasa. Medan kekuatan iblisnya menjadi semakin kuat. Dengan satu dorongan telapak tangan, sebuah cetakan telapak raksasa berwarna hitam menghantam ke arah lawan. Menghadapi serangan gabungan dari keduanya, ahli klan Mosha tingkat ketujuh itu tidak mampu bertahan. Tubuhnya terus terdesak mundur dan darah mengalir deras dari mulutnya. Luming terus menyerang tanpa henti. Dengan kekuatan 9 naga, setiap bagian tubuhnya menjadi senjata mematikan. Cakar naga menyapu, ekor naga menghantam, dan teknik surga penekan penjara dilepaskan tanpa jeda. Serangan demi serangan menghantam tubuh iblis itu. Sayapnya tercabik dan tubuhnya hampir hancur. Pada saat yang sama, Xie Nianqing menghantamkan telapak tangannya ke dada iblis tersebut. Tubuh iblis itu hampir terbelah menjadi 2. Ia sudah berada di ambang kematian. Ketakutan menyelimuti dirinya. Ia mencoba melarikan diri. Namun semuanya sudah terlambat. Cakar naga milik Luming menghantam kepalanya dan menembusnya. Seorang ahli tingkat ketujuh alam dewa spiritual pun tewas. Kematian tersebut membuat para anggota klan Mosha lainnya benar-benar diliputi ketakutan. Mereka mencoba melarikan diri. Namun Luming dan Xie Nianqing tidak memberi mereka kesempatan. Kekuatan melahap dari 9 naga dan medan kekuatan iblis menyebar luas, menahan pergerakan mereka. Luming bergerak cepat. Setiap serangan yang ia lepaskan merenggut nyawa. Xie Nianqing juga menyerang tanpa ampun. Dengan kerjasama sempurna, membunuh para iblis tingkat ke-6 menjadi semudah memotong rumput. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua anggota klan Mosha yang tersisa telah terbunuh. Energi dan sari darah mereka sepenuhnya dilahap oleh 9 naga. Setelah pertempuran berakhir, tubuh 9 naga menyusut dan kembali menjadi Luming. Xie Nianqing juga kembali ke wujud aslinya. Keduanya berdiri di udara. Mereka saling memandang. Tatapan mereka dipenuhi kerinduan yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Air mata mulai mengalir di wajah Xie Nianqing. Luming mengulurkan tangan dan menghapus air mata itu dengan lembut. Xie Nianqing tidak lagi mampu menahan emosinya. Ia langsung memeluk Luming dengan erat. Luming membalas pelukan itu seolah tidak ingin melepaskannya lagi. Setelah beberapa saat mereka menyadari bahwa tempat itu tidak aman. Pertempuran besar baru saja terjadi dan kemungkinan besar akan menarik perhatian klan iblis lainnya. Luming segera mengajak Xie Nianqing pergi dari sana. Keduanya terbang menjauh dengan cepat. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka menemukan tempat tersembunyi. Luming membawa Xie Nianqing masuk ke dalam dunia kecil miliknya. Xie Nianqing sedikit terkejut melihat harta dunia tersebut. Namun Luming segera meminta Xie Nianqing untuk fokus menyembuhkan lukanya. Xie Nianqing duduk bersila dan mulai memulihkan diri. Setelah setengah hari, lukanya sembuh sepenuhnya. Di dalam dunia kecil itu, di puncak sebuah gunung, keduanya duduk berdampingan. Xie Nianqing menyandarkan kepalanya di bahu Luming. Mereka mulai berbicara tentang pengalaman masing-masing selama 3 tahun terakhir. Banyak hal yang terjadi dalam waktu tersebut. Luming menceritakan perjalanannya. Setiap kali mendengar bahwa Luming pernah berada dalam bahaya, hati Xie Nianqing bergetar dan dipenuhi kekhawatiran. Namun saat itu, semua kegelisahan itu perlahan menghilang. Yang tersisa hanyalah ketenangan. Xie Nianqing bersandar dengan tenang, memeluk lengan Luming. Baginya, selama bisa berada di sisi Luming, itu sudah lebih dari cukup. Bab 1144. Luming menceritakan pengalamannya sejak tiba di kota suci, mengikuti kompetisi generasi muda, hingga akhirnya memasuki wilayah iblis jurang maut. Mendengar semua itu, mata Xie Nianqing memancarkan dingin yang samar. Ia memahami bahwa Luming telah terjebak dalam permainan pihak lain, sama seperti dirinya. Mengumpulkan 10.000 poin di tempat seperti ini bukanlah sesuatu yang mudah. Tatapan Xie Nianqing kemudian berubah lembut. Ia merasa bersalah karena Luming harus datang ke tempat berbahaya ini demi dirinya.
Luming sendiri tidak menyesali keputusannya. Ia tidak mungkin bisa tenang jika tidak datang mencari Xianian King. Setelah itu, Luming menanyakan bagaimana Xianian King bisa sampai ke tempat ini. Xianian King menjelaskan bahwa setelah kembali dari 9 naga, ia dikirim ke wilayah iblis jurang maut oleh Xie Qitian. Mereka mengetahui bahwa garis keturunan Xianian King memiliki kecenderungan gelap, tetapi mereka tidak menyadari bahwa garis keturunan tersebut sebenarnya adalah garis keturunan iblis surgawi. Di tempat ini, Xianian King justru seperti ikan yang menemukan airnya. Kecepatan kultivasinya meningkat jauh lebih cepat dibandingkan saat berada di dunia luar. Selain itu, ia telah membangkitkan garis keturunan ketiga. Dengan memanfaatkan energi iblis dan batu iblis, pertumbuhannya menjadi semakin pesat. Namun di balik semua itu, kebencian yang dalam terhadap keluarga Xie. Luming menggenggam tangan Xianian King dengan erat. Ia bisa membayangkan betapa beratnya perjalanan yang telah dilalui Xianian King selama beberapa tahun terakhir. Berjuang sendirian di wilayah yang penuh bahaya, selalu berada di ambang hidup dan mati. Memikirkan hal itu membuat hati Luming terasa perih. Di sisi lain, Xianian King merasa sangat bahagia karena Luming akhirnya berada di sisinya. Kehadiran Luming membuat semua kesulitan yang ia alami terasa jauh lebih ringan. Keduanya saling memandang dalam diam. Jarak di antara mereka begitu dekat hingga napas mereka saling bersentuhan. Waktu seolah berhenti. Namun suasana itu tiba-tiba terganggu. Seekor makhluk muncul tidak jauh dari mereka dan menatap dengan mata terbuka lebar. Itu adalah Dandan. Kehadiran Dandan langsung membuat suasana berubah canggung. Wajah Xianian King memerah hingga ke telinga dan lehernya. Luming tidak ragu untuk mengusir Dandan. Dengan satu ayunan telapak tangan, Dandan terlempar jauh seperti batu hingga menghilang di kejauhan. Setelah gangguan itu berlalu, suasana di antara Luming dan Xianian King kembali tenang. Xianian King merapikan pakaiannya dengan wajah masih memerah. Luming kemudian bertanya tentang alasan para anggota klan Mosha menyerangnya sebelumnya. Xianian King menjelaskan bahwa semua itu disebabkan oleh sebuah patung iblis. Ia mengeluarkan sebuah patung kecil seukuran kepalan tangan. Meskipun ukurannya kecil, patung itu memancarkan niat iblis yang sangat kuat, seolah ingin menghancurkan langit dan menguasai dunia. Luming merasakan tekanan besar dari patung tersebut. Ia menyadari bahwa benda ini adalah harta yang sangat berharga, terutama bagi praktisi jalur iblis dan klan Mosha. Tidak mengherankan jika begitu banyak ahli kuat berusaha merebutnya dari Xianian King. Patung itu diperoleh Xianian King dari Gunung Prasasti Iblis. Setelah menyimpan kembali patung tersebut, tekanan di sekitarnya pun menghilang. Luming kemudian menanyakan apakah Xianian King benar-benar memasuki Gunung Prasasti Iblis. Tempat itu dikenal sangat berbahaya, bahkan banyak ahli kuat yang tidak pernah kembali setelah memasukinya. Xianian King menjelaskan bahwa ia memang pernah mendengar tentang bahaya tempat tersebut. Namun ketika ia mendekatinya, ia merasakan sebuah panggilan kuat dari dalam hatinya. Seolah ada sesuatu di dalam gunung itu yang saat memanggilnya. Karena itulah, ia berani mengambil risiko untuk masuk. Anehnya, ia tidak menghadapi bahaya apapun saat berada di dalam. Sebaliknya, ia justru memperoleh kesempatan besar yang membuat kultivasinya meningkat pesat. Tanpa itu, ia tidak mungkin mencapai tingkat 100 kekuatan seperti sekarang, apalagi mendapatkan patung iblis tersebut. Mendengar hal itu, Luming terkejut. Ia juga merasakan sesuatu yang serupa. Sejak mendekati Gunung Prasasti Iblis, garis keturunan prasasti penekan penjara di dalam tubuhnya menjadi gelisah, seolah ditarik oleh sesuatu. Jika tidak ia kendalikan, garis keturunan itu bahkan hampir muncul dengan sendirinya. Xianian King terkejut mendengar hal itu. Keduanya menyadari bahwa kemungkinan besar terdapat sesuatu di dalam Gunung Prasasti Iblis yang berkaitan dengan mereka berdua. Namun ketika mencoba memikirkannya lebih jauh, mereka tetap tidak menemukan jawaban. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi bersama menjelajahi Gunung Prasasti Iblis. Keputusan itu diambil karena Xianian King sebelumnya tidak mengalami bahaya saat memasuki tempat tersebut. Setelah berbincang beberapa waktu, mereka keluar dari dunia kecil milik Luming. Di kejauhan Gunung Prasasti Iblis berdiri megah dan diselimuti kabut hitam pekat. Meskipun masih berada pada jarak yang cukup jauh, garis keturunan prasasti penekan penjara dalam tubuh Luming kembali berdenyut kuat. Di sisi lain, garis keturunan dalam tubuh Xianian King juga memancarkan cahaya merah darah yang samar dari tulang punggungnya. Seolah-olah sesuatu di dalam gunung itu terus memanggil mereka berdua. Bab 1145.
Lu Ming dan Xie Nianqing menyembunyikan aura mereka dan bergerak mendekati Gunung Prasasti Iblis. Sepanjang perjalanan, mereka beberapa kali merasakan keberadaan klan Mosha, namun keduanya selalu menghindar dengan hati-hati. Semakin dekat mereka ke gunung tersebut, garis keturunan prasasti penekan penjara dalam tubuh Lu Ming semakin berdenyut kuat dan terasa panas. Tidak lama kemudian, mereka tiba pada jarak sekitar 100 mil dari gunung itu. Kabut hitam tipis mulai menyelimuti udara di sekitarnya. Tanpa ragu, keduanya terus melangkah maju dan segera memasuki wilayah Gunung Prasasti Iblis. Begitu mereka masuk, suara mengerikan langsung menggema dalam benak mereka. Suara itu dipenuhi dengan aura pelanggaran terhadap hukum langit, sekaligus mengandung rasa ketidakberdayaan dan keengganan yang mendalam. Kabut hitam menjadi semakin tebal, membatasi penglihatan mereka hingga hanya sekitar 20 meter. Selain itu, tekanan besar menekan tubuh mereka, membuat mereka tidak mampu terbang dan hanya bisa berjalan di tanah. Lu Ming menggenggam tangan Xie Nianqing dan melangkah maju dengan penuh kewaspadaan. Garis keturunan prasasti penekan penjara di tulang punggung Lu Ming memancarkan cahaya merah darah dan berdenyut semakin kuat. Ia terus menahannya agar tidak muncul sepenuhnya. Keduanya berjalan selama setengah hari dan perlahan mencapai bagian tengah gunung. Mereka semakin dekat ke puncak, tempat asal dari getaran misterius itu. Garis keturunan Xie Nianqing juga mulai bereaksi kuat, seolah tertarik oleh sesuatu yang sama. Di sepanjang jalan, mereka menemukan banyak kerangka berserakan di tanah. Sebagian besar berasal dari klan iblis, sementara kerangka manusia hanya sedikit. Hal ini membuktikan bahwa tempat ini memang sangat berbahaya dan banyak yang telah tewas di sini. Pada jari-jari kerangka tersebut terdapat cincin penyimpanan. Xie Nianqing mengambil salah satunya dan menemukan banyak batu iblis di dalamnya yang memancarkan energi iblis yang kuat. Batu-batu tersebut sangat berharga bagi praktisi jalur iblis, bahkan lebih berguna dibandingkan batu biasa. Melihat hal itu, Lu Ming membantu mengumpulkan cincin penyimpanan lainnya dan menyerahkannya kepada Xie Nianqing. Keduanya terus menyusuri jalan sambil mengumpulkan cincin-cincin tersebut. Jumlahnya mencapai lebih dari 100, dengan banyak batu iblis di dalamnya. Hanya dari hasil itu saja, mereka telah memperoleh keuntungan besar. Seiring perjalanan berlanjut, suara dalam benak mereka semakin jelas dan kuat, seolah-olah berasal dari sosok iblis tak tertandingi yang mengaum dari puncak gunung. Setelah berjalan selama setengah hari lagi, mereka akhirnya mencapai puncak. Sepanjang perjalanan, mereka tidak menemui bahaya apapun selain suara mengerikan itu. Hal ini membuat mereka merasa heran. Reputasi Gunung Prasasti Iblis sebagai tempat kematian ternyata bukan tanpa alasan, namun perjalanan mereka justru berjalan lancar. Sesampainya di puncak, garis keturunan prasasti penekan penjara dalam tubuh Lu Ming tidak lagi dapat ditahan. Garis keturunan itu muncul dengan sendirinya, membesar dan bergetar hebat. Pada saat yang sama, puncak gunung bergetar kuat. Kabut hitam terbelah, memperlihatkan pemandangan di hadapan mereka. Di sana berdiri sebuah prasasti batu raksasa. Ukurannya sangat besar, menyerupai gunung yang menjulang tinggi. Pada permukaan prasasti itu hanya terdapat satu kata, prasasti. Bentuknya tidak sempurna, seolah hanya bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Aura kuno yang terpancar dari prasasti tersebut sangat kuat, dan warnanya hampir sama dengan garis keturunan prasasti penekan penjara milik Lu Ming. Garis keturunan Lu Ming terbang keluar dan berhenti di depan prasasti itu. Keduanya bergetar dan memancarkan cahaya terang, seolah saling merespons. Pemandangan ini membuat Lu Ming dan Xie Nianqing sangat terkejut. Lu Ming merasakan keakraban yang mendalam dengan prasasti tersebut, seolah-olah keduanya berasal dari satu sumber yang sama. Sementara itu, cahaya terang yang memancar dari puncak gunung menarik perhatian para anggota klan Mosha di sekitar wilayah tersebut. Mereka merasakan perubahan besar dan menduga bahwa harta luar biasa telah muncul. Satu persatu sosok kuat dari klan Mosha berkumpul di sekitar gunung. Aura iblis yang kuat memenuhi udara, dan sebagian besar dari mereka adalah ahli alam dewa spiritual tingkat tinggi. Meski demikian, mereka berhenti pada jarak tertentu dan tidak berani mendekat. Reputasi Gunung Prasasti Iblis sebagai tempat kematian membuat mereka ragu. Namun, cahaya menyilaukan dari prasasti batu menggoyahkan hati mereka. Beberapa di antara mereka akhirnya tidak mampu menahan godaan dan memutuskan untuk maju. Begitu memasuki wilayah gunung, suara mengerikan langsung menyerang jiwa mereka. Dalam sekejap, banyak dari mereka menjerit kesakitan. Puluhan anggota klan Mosha langsung tewas, tubuh mereka jatuh tak bernyawa.
Beberapa yang lebih kuat di tingkat lebih tinggi berhasil mundur, namun dalam keadaan terluka parah, darah mengalir dari seluruh lubang tubuh mereka. Suara tersebut ternyata mampu menghancurkan jiwa. Melihat kejadian itu, para anggota klan Mosha yang tersisa menjadi ketakutan dan tidak berani melangkah lebih jauh. Mereka hanya bisa berdiri di kejauhan, menyaksikan cahaya dari puncak gunung dengan rasa ngeri sekaligus keinginan yang membara. Bab 1146. Di puncak Gunung Prasasti Iblis, garis keturunan prasasti penekan penjara milik Luming dan prasasti raksasa itu saling beresonansi. Cahaya terang memancar dan getaran semakin kuat. Seluruh gunung mulai bergetar hebat. Prasasti batu raksasa itu berdengung, batu-batu di sekitarnya pecah, lalu perlahan terangkat dari permukaan gunung. Bagian bawah prasasti itu ternyata tertanam dalam tubuh gunung. Saat prasasti itu terangkat sedikit demi sedikit, aura mengerikan tiba-tiba meledak dari bawahnya. Aura tersebut sangat mendominasi, seolah mampu menekan langit dan bumi. Ki iblis memenuhi seluruh ruang, seperti kelahiran makhluk tertinggi yang akan mengguncang dunia. Luming dan Xian Yanqing samar melihat sosok di bawah prasasti. Seorang pria parubaya bertubuh kekar dengan rambut panjang hitam. Aura iblisnya begitu kuat hingga menyerupai dewa iblis. Tekanan seorang kaisar menyebar tanpa batas. Hati Luming bergetar hebat. Ia langsung memahami bahwa sosok itu adalah seorang kaisar iblis yang tertindas di bawah prasasti. Raungan penuh kegembiraan mengguncang ruang. Aura mengerikan melonjak dan menekan ke arah Luming dan Xian Yanqing. Luming mengerahkan seluruh kekuatannya. Konsep 5 warna menyelimuti tubuhnya. Esensi hakiki dan kekuatan naga meledak untuk menahan tekanan itu. Xian Yanqing juga mengeluarkan garis keturunan iblis surgawi untuk melindungi dirinya. Namun situasi tetap berbahaya. Jika kaisar iblis itu terbebas, mereka tidak akan mampu bertahan bahkan satu serangan pun. Pikiran Luming bergerak cepat. Kesadarannya langsung terfokus pada garis keturunan prasasti penekan penjara. Ia mengendalikan garis keturunan itu dengan seluruh kekuatannya, berusaha menariknya kembali. Cahaya merah darah meledak dari tulang punggungnya, berdenyut seperti gelombang nyata. Dengan tekad kuat, Luming akhirnya berhasil menarik kembali garis keturunan itu. Garis keturunan berubah menjadi cahaya dan kembali masuk ke dalam tubuhnya. Pada saat itu juga, cahaya prasasti raksasa meredup dan jatuh kembali ke posisi semula. Gunung bergetar hebat sebelum akhirnya perlahan tenang. Aura kaisar iblis menghilang seketika. Tekanan yang menekan tubuh mereka lenyap. Luming dan Xian Yanqing akhirnya bisa bernapas lega. Keduanya saling memandang. Keterkejutan jelas terlihat. Mereka tidak menyangka bahwa di bawah gunung prasasti iblis ternyata tersegel seorang kaisar iblis. Segala kematian yang terjadi di tempat ini kemungkinan 100% besar berasal dari kekuatan sosok tersebut. Xian Yanqing menyadari bahwa daya tarik yang ia rasakan sebelumnya berasal dari kaisar iblis itu. Sementara Luming menyadari bahwa dirinya tertarik oleh prasasti raksasa tersebut. Saat itu, suara dalam dan berat kembali terdengar dari bawah prasasti. Sosok kaisar iblis mencoba membujuk agar dibebaskan. Namun Luming tetap waspada. Ia memahami bahwa berhadapan dengan seorang kaisar berarti mempertaruhkan nyawa. Jika ia lengah sedikit saja, kematian akan datang dalam sekejap. Setelah beberapa saat, suara itu kembali berbicara. Ia mengungkapkan bahwa garis keturunan milik Luming adalah garis keturunan prasasti penekan penjara. Kemudian ia menjelaskan sebuah rahasia besar. Prasasti raksasa di hadapan mereka adalah wujud asli dari garis keturunan tersebut. Mendengar hal itu, hati Luming terguncang hebat. Ia tidak menyangka bahwa garis keturunannya memiliki tubuh asli yang benar-benar ada di dunia ini. Prasasti penekan penjara dulunya saat adalah benda ilahi tertinggi. Dalam pertempuran kuno, benda itu hancur menjadi beberapa bagian. Dan yang berada di hadapan mereka hanyalah salah satu pecahannya. Namun meskipun hanya pecahan, kekuatannya tetap luar biasa. Prasasti ini memiliki kemampuan untuk menekan segala makhluk di dunia. Bahkan seorang kaisar iblis pun tidak mampu melawannya dan akhirnya tersegel di bawahnya. Kaisar iblis itu kemudian mengungkapkan bahwa Luming dapat mengendalikan prasasti tersebut melalui garis keturunannya. Jika ia berhasil menggabungkan garis keturunannya dengan tubuh asli prasasti itu, ia akan memperoleh kekuatan yang sangat besar. Jika di masa depan ia dapat mengumpulkan seluruh pecahan prasasti lainnya, maka ia akan memiliki kekuatan untuk mendominasi dunia. Kata-kata itu penuh dengan godaan yang sulit ditolak.
Hati Lu Ming terguncang. Ia memahami bahwa ini adalah kesempatan luar biasa. Garis keturunan hanyalah representasi kekuatan, bukan tubuh asli. Namun jika digabungkan dengan wujud aslinya, kekuatan yang dihasilkan akan meningkat berkali-kali lipat. Kesempatan seperti ini hampir mustahil ditemui. Namun di saat yang sama, bahaya juga sangat besar. Jika ia membebaskan Kaisar Iblis itu, dan sosok tersebut mengingkari janji, maka Lu Ming dan Xian Yanqing tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Lu Ming terdiam, pikirannya dipenuhi pertimbangan. Antara kesempatan besar dan risiko kematian, ia harus membuat keputusan yang menentukan segalanya. Bab 1147. Lu Ming tampak terharu ketika mendengar penjelasan dari penguasa iblis. Sosok itu terus memberikan godaan yang begitu besar, menyatakan bahwa garis keturunan gadis di hadapan mereka sangat mirip dengannya. Jika ia berhasil keluar, seluruh keahliannya dapat diwariskan. Dan dengan bakat yang dimiliki gadis itu, masa depan sebagai seorang kaisar bukanlah hal yang mustahil, bahkan melampaui dirinya. Godaan tersebut begitu kuat dan sulit ditolak. Warisan seorang permaisuri iblis bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Namun Lu Ming tetap memilih untuk tidak tergoda. Ia menggenggam tangan Xian Yanqing dan bersiap meninggalkan tempat itu. Baginya, menemukan kembali gadis itu sudah merupakan hal yang sangat berharga, dan ia tidak ingin mempertaruhkan keselamatannya demi sesuatu yang belum pasti. Melihat mereka hendak pergi, penguasa iblis itu menjadi panik. Ia segera menghentikan mereka dan menyebut sebuah nama yang membuat keduanya terkejut, Xie Luan. Nama itu mengguncang hati mereka berdua. Mereka menoleh kembali dengan tatapan penuh ketidakpercayaan. Xie Luan adalah sosok legendaris dari keluarga kerajaan Xie puluhan ribu tahun lalu. Seorang tokoh tabu yang pernah mengguncang seluruh benua tengah. Dengan kekuatannya sendiri, ia mengubah keadaan dunia dari satu kesatuan menjadi wilayah yang terpecah. Lebih mengejutkan lagi, Xie Luan juga memiliki garis keturunan asing seperti Xian Yanqing. Namun kenyataan bahwa sosok tersebut masih hidup setelah 30.000 tahun terasa mustahil. Secara umum, seorang kaisar hanya mampu bertahan hidup hingga 10 hingga 20.000 tahun. Xie Luan kemudian menjelaskan bahwa keberadaannya yang masih bertahan hingga kini disebabkan oleh prasasti penekan penjara. Benda itu menekan tubuhnya sekaligus memperlambat aliran hidupnya, sehingga waktu yang berlalu terasa jauh lebih lambat baginya. 30.000 tahun di dunia luar hanya setara sekitar 10.000 tahun baginya. Namun jika penindasan itu berlanjut, pada akhirnya ia tetap akan musnah. Xian Yanqing merasakan adanya kesamaan garis keturunan yang kuat dengan sosok tersebut, memperkuat kemungkinan bahwa ia memang Xie Luan yang asli. Dahulu kala, Xie Luan dikabarkan memberontak dan bertempur melawan keluarga kerajaan. Pertempuran itu mengguncang dunia, menewaskan banyak ahli dari pihak kerajaan. Pada akhirnya, ia dikalahkan, namun ternyata bukan dibunuh, melainkan ditekan di tempat ini dengan bantuan prasasti penekan penjara, dengan harapan waktu akan menghapus keberadaannya. Xie Luan kemudian menyinggung kondisi Lu Ming dan Xian Yanqing, yang kemungkinan besar diasingkan ke wilayah ini oleh keluarga kerajaan. Setelah peristiwa masa lalu, keluarga kerajaan menjadi jauh lebih waspada terhadap garis keturunan asing. Ia menawarkan jalan keluar. Jika dibebaskan, ia akan membawa mereka keluar dari wilayah iblis jurang maut. Janjinya tegas, ia akan membalas kebaikan dan kebencian dengan setimpal. Godaan itu jauh lebih besar dibandingkan warisan atau harta apapun. Bagi Lu Ming, keluar dari tempat ini adalah hal yang paling penting. Ia masih memiliki banyak hal yang harus diselesaikan, terutama keselamatan keluarga dan rekan-rekannya. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengambil risiko dengan mengendalikan garis keturunan prasasti penekan penjara. Lu Ming mulai mencoba menarik fragmen prasasti tersebut. Begitu garis keturunannya muncul, resonansi kuat terjadi dengan prasasti raksasa di hadapannya. Cahaya bersinar terang, dan getaran hebat mengguncang sekitarnya. Perlahan, fragmen prasasti itu terangkat ke udara. Aura iblis yang kuat memenuhi langit, dan bayangan iblis besar muncul kembali. Ketika Lu Ming berusaha mengumpulkan fragmen tersebut, bayangan iblis itu ikut terseret masuk ke dalamnya, seolah terperangkap di dalam prasasti. Ternyata selama ini tubuh iblis Xie Luan telah hancur hampir sepenuhnya akibat penindasan yang terlalu lama. Kekuatannya melemah, dan auranya menyatu dengan fragmen prasasti tersebut. Akibatnya, meskipun fragmen itu terlepas dari tanah, ia tetap tidak bisa benar-benar bebas. Untuk keluar sepenuhnya,
Ia harus memulihkan kekuatannya hingga tingkat kaisar. Namun ada cara sementara. Lu Ming diminta untuk menyatu dengan fragmen tersebut melalui garis keturunannya, lalu memasukkannya ke dalam tulang belakangnya. Dengan begitu, ia dapat mengendalikan sebagian kekuatan penekan dan memberi kesempatan bagi Xie Luan untuk keluar dari dalamnya, meskipun tidak bisa pergi terlalu jauh. Lu Ming segera melakukannya tanpa ragu. Garis keturunan prasasti penekan penjara menyatu dengan fragmen tersebut. Ukurannya menyusut dengan cepat, lalu bergabung sepenuhnya. Bagian bawah garis keturunan itu menjadi nyata, sementara bagian atasnya masih tampak ilusi, menandakan bahwa fragmen yang didapatkan baru sebagian. Dengan satu pikiran, prasasti itu berubah menjadi cahaya dan menembus masuk ke tulang belakang Lu Ming, menandai awal dari kekuatan baru yang akan mengubah nasibnya. Bab 1148. Lu Ming kembali memunculkan garis keturunan prasasti penekan penjara dengan satu pikiran. Energi yang bergejolak di dalamnya terasa jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Jantungnya berdebar saat merasakan kekuatan dahsyat yang tersembunyi dalam garis keturunan tersebut. Meskipun tingkatnya masih berada pada tingkat ilahi tingkat 7, kekuatan yang dipancarkan sudah melampaui batas normal jika digunakan dalam perpaduan garis keturunan. Kekuatannya bahkan dapat menyamai tingkat ilahi tingkat 9, atau mungkin melampauinya. Lu Ming menyadari bahwa kultivasinya saat ini tidak cukup untuk mengalahkan musuh. Dia harus lebih berhati-hati dan lebih berjuang. Ini masih belum cukup untuk mengeluarkan seluruh potensi kekuatan itu. Namun seiring peningkatan kekuatannya, kemampuan garis keturunan tersebut juga akan semakin mengerikan. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa prasasti penekan penjara akan menjadi kartu truf terkuatnya di masa depan. Terlebih lagi jika dipadukan dengan teknik penekan penjara, kekuatan yang dihasilkan akan semakin sulit dibayangkan. Sementara itu, sosok Xie Luan masih tampak samar di dalam fragmen prasasti. Lu Ming kemudian mengendalikan kekuatan penekan dari garis keturunannya, secara perlahan mengurangi tekanan yang menahan Xie Luan. Prasasti bergetar hebat, dan akhirnya sosok Xie Luan melangkah keluar dari dalamnya. Kekuatan iblis yang mengerikan meledak ke langit, menembus awan dan menyebar ke segala arah. Setelah terkurung selama puluhan ribu tahun, ia akhirnya bebas. Aura yang dipancarkannya begitu liar dan penuh kegilaan, namun perlahan ia kembali tenang. Tanpa membuang waktu, ia segera membawa Lu Ming dan Xian Yanqing meninggalkan tempat itu. Mereka muncul di pinggiran gunung prasasti iblis, menarik perhatian para anggota klan iblis di sekitarnya. Namun bagi Xie Luan, makhluk-makhluk itu hanyalah sumber energi. Gelombang ki iblis menyapu seluruh area. Para iblis di tingkat dewa spiritual menengah tidak mampu melawan. Tubuh mereka hancur menjadi energi murni yang langsung diserap oleh Xie Luan. Bahkan yang lebih kuat pun hanya mampu bertahan sesaat sebelum akhirnya bernasib sama. Tubuh Xie Luan seakan menjadi jurang tanpa dasar, terus menyerap energi tanpa henti. Auranya meningkat sedikit demi sedikit, meskipun masih jauh dari kondisi puncaknya. Setelah itu, ia segera membawa Lu Ming dan Xian Yanqing menuju pintu keluar wilayah iblis jurang maut dengan kecepatan luar biasa. Dalam waktu singkat, sebuah kota besar yang menjadi gerbang keluar sudah terlihat. Kota itu dilindungi oleh lapisan cahaya besar, dengan banyak ahli kuat berjaga di dalamnya. Tanpa ragu, Xie Luan menyerang dari udara. Serangan telapak tangan yang mengerikan menghantam perisai cahaya hingga robek, membuka celah untuk masuk. Kehadiran mereka langsung memicu kekacauan. Para ahli kuat bangkit dan menyerang. Aura mereka memenuhi langit. Sebagian besar berada di tingkat dewa spiritual menengah hingga tinggi. Namun semua itu tidak berarti di hadapan Xie Luan. Dengan satu serangan, banyak ahli langsung hancur dan berubah menjadi energi yang kembali diserap olehnya. Jeritan terus terdengar, sementara auranya semakin meningkat. Ketakutan mulai menyebar. Para ahli yang tersisa mundur dengan panik. Pada saat itu, beberapa sosok yang jauh lebih kuat muncul. Aura mereka berada di tingkat dewa spiritual tingkat 8 ke atas, bahkan terdapat yang mencapai puncak. Pertempuran besar pun terjadi. Energi dahsyat saling bertabrakan, mengguncang seluruh kota. Formasi pelindung aktif satu persatu untuk menahan kehancuran. Namun kekuatan Xie Luan tetap mendominasi. Salah satu ahli tingkat tinggi dipenggal, jiwanya dihancurkan dan diserap, memperkuatnya kembali. Para lawan yang tersisa kehilangan keberanian dan mundur. Xie Luan tidak mengejar, ia langsung menuju pintu keluar.
Namun pada saat itulah, sebuah kekuatan yang jauh lebih mengerikan turun dari langit. Jejak telapak tangan raksasa muncul, sebesar gunung, membawa aura yang melampaui pemahaman biasa. Itu adalah kekuatan dari seorang ahli tingkat tertinggi. Setengah langkah menuju kaisar bela diri. Tekanan luar biasa membuat jantung Lu Ming berdebar kencang. Xie Luan menjadi serius. Ia mengumpulkan ki iblis menjadi pedang dan menebas ke arah langit. Serangan itu membelah ruang, menghantam telapak tangan raksasa tersebut. Ledakan besar mengguncang segalanya. Telapak tangan itu terbelah, namun Xie Luan juga terdorong mundur. Seorang pria tua berambut putih muncul di hadapan mereka, memancarkan aura yang dalam dan menakutkan. Kehadirannya menunjukkan kekuatan di puncak dunia dewa spiritual. Namun saat melihat wajah Xie Luan, ekspresinya berubah drastis. Rasa terkejut, takut, dan tidak percaya memenuhi dirinya, seolah melihat sesuatu yang seharusnya tidak mungkin ada di dunia ini. Bab 1149. Seniman bela diri agung berambut putih itu benar-benar tercengang ketika melihat Xie Luan. Matanya membelalak karena terkejut dan untuk sesaat ia lupa menyerang. Memanfaatkan kesempatan itu, Xie Luan membawa Lu Ming dan Xian Yanqing, lalu melesat menuju pintu keluar. Beberapa ahli mencoba menghadang, tetapi semuanya terpental hanya oleh satu kibasan tangan Xie Luan. Xie Luan bersama Lu Ming dan Xian Yanqing menerobos masuk ke pintu cahaya lalu menghilang. Barulah setelah ketiganya lenyap, penguasa agung berambut putih itu tersadar. Seorang ahli segera terbang mendekat dan bertanya dengan penuh keterkejutan tentang identitas orang yang baru saja muncul, serta alasan mengapa kekuatannya begitu menakutkan. Semua orang merasa heran karena jelas tadi penguasa agung berambut putih itu sebenarnya mampu menghentikan lawannya, namun justru berhenti pada saat paling genting. Penguasa berambut putih itu berkata dengan suara berat bahwa ia pernah melihat potret orang tersebut sebelumnya, dan orang itu tidak lain adalah penguasa kekacauan, Xie Luan. Mendengar nama itu, semua orang langsung membelalakan mata tak percaya. Tanpa membuang waktu, penguasa berambut putih itu segera memerintahkan pengejaran dan melesat menuju pintu keluar. Keadaan di sekeliling berubah kabur. Lalu Lu Ming dan yang lainnya muncul dari pintu cahaya lain yang merupakan pintu masuk kota suci. Begitu keluar, Xie Luan langsung menyerang ke atas. Energi iblis membubung dahsyat, menembus seluruh penghalang di pintu masuk, menghancurkan setiap lapisan penjagaan, lalu menembus bumi hingga mencapai langit. Ruang angkasa terkoyak, dan Xie Luan membawa Lu Ming serta Xian Yanqing masuk ke celah ruang itu, lalu menghilang. Pada saat yang sama, jauh di pusat kota suci, di bagian terdalam istana, Xie Qitian yang sedang bermeditasi tiba-tiba membuka mata. Tatapannya dipenuhi keterkejutan dan keraguan. Ia merasakan energi iblis yang sangat kuat muncul dari arah pintu masuk wilayah iblis jurang maut, seolah sesuatu besar telah terjadi di sana. Tanpa ragu, ia berdiri, melangkah ke depan, merobek ruang angkasa dan menghilang. Sesaat kemudian ia telah muncul di langit di atas pintu masuk wilayah iblis jurang maut. Ketika itu, penguasa agung berambut putih baru saja keluar dengan tergesa-gesa dan langsung bertemu dengannya. Dengan wajah panik ia melaporkan bahwa Xie Luan telah muncul. Mata Xie Qitian langsung membelalak. Ia bertanya berulang kali untuk memastikan apakah orang yang keluar dari wilayah iblis jurang maut benar-benar Xie Luan, penguasa kekacauan. Penguasa berambut putih itu menjelaskan bahwa sosok tersebut terlihat persis sama, meskipun ia sendiri tidak dapat memastikan apakah benar orang yang sama. Tanpa menunggu lagi, Xie Qitian segera menuju ke dalam wilayah iblis jurang maut. Meskipun ia adalah seorang kaisar suci yang biasanya tenang, kali ini ia benar-benar kehilangan ketenangannya. Bagi keluarga kerajaan Xie, nama Xie Luan adalah tabu terbesar. Pada masa lalu, keluarga kerajaan Xie pernah menguasai benua tengah bahkan seluruh benua padang ilahi. Mereka sangat makmur dan dipenuhi ahli kuat. Namun karena satu orang bernama Xie Luan, kekuatan keluarga itu anjlok drastis dan mengalami kemunduran besar. Kini jika benar Xie Luan masih hidup, dengan kekuatan keluarga kerajaan saat ini, mereka mungkin tidak mampu menahannya. Xie Qitian merobek ruang berkali-kali hingga tiba di gunung prasasti iblis. Ia berdiri di langit di atas gunung itu, memandang puncak yang telah kosong sambil memancarkan aura mengerikan. Selama 30.000 tahun, ia tidak mengerti bagaimana seseorang seperti Xie Luan masih bisa bertahan hidup. Tak lama kemudian,
Ruang di dekatnya bergetar dan dua kaisar tua muncul di sisinya, masing-masing memancarkan kekuatan seorang kaisar. Para ahli ras Mosha yang masih tersisa di sekitar Gunung Prasasti Iblis segera melarikan diri ketika merasakan tekanan mengerikan dari langit. Salah satu kaisar tua berkata dengan suara bergetar bahwa prasasti iblis yang menekan Xie Luan telah menghilang, dan jika benar Xie Luan masih hidup setelah 30.000 tahun, maka itu sungguh melampaui akal sehat. Mereka sebelumnya hanya mengira fenomena aneh di Gunung Prasasti Iblis berasal dari sisa kehendak iblis Xie Luan. Sebab menurut logika, mustahil seorang kaisar hidup selama itu. Mereka tidak mengetahui bahwa prasasti penekan itu sebenarnya adalah prasasti penjaga penjara yang memperlambat aliran kehidupan Xie Luan. Xie Qitian menyatakan bahwa Xie Luan memang selalu melampaui nalar, dan kemunculannya kali ini pasti berkaitan dengan Lu Ming serta Xie Nianqing. Ia merasa hal itu bukan kebetulan, sebab Xie Nianqing telah lama berada di wilayah iblis jurang maut tanpa masalah. Sedangkan begitu Lu Ming datang, kekacauan besar langsung terjadi. Ketika ditanya langkah berikutnya, Xie Qitian telah kembali tenang. Ia menilai bahwa meskipun Xie Luan masih hidup, kondisinya pasti sangat buruk setelah ditekan selama 30.000 tahun. Vitalitasnya pasti rusak parah dan kekuatannya jauh berkurang. Jika tidak, dengan wataknya, ia tidak mungkin melarikan diri begitu cepat. Ia kemudian memerintahkan penggunaan alat rahasia langit untuk melacak keberadaan Lu Ming. Awalnya ia ingin menyebut nama Xie Luan, tetapi sengaja menggantinya menjadi Lu Ming. Pada saat yang sama, ia memerintahkan seluruh kekuatan besar di berbagai wilayah untuk memburu Lu Ming. Siapapun yang berhasil membunuh Lu Ming akan memperoleh harta surgawi tingkat penyeberang kesengsaraan sebagai hadiah. Dua kaisar tua segera menerima perintah itu. Sementara itu, Xie Luan terus membawa Lu Ming dan Xie Nianqing melintasi ruang angkasa berkali-kali. Setelah 7 atau 8 kali perpindahan, akhirnya ia berhenti. Napasnya terdengar lemah. Ia menjelaskan bahwa setelah ditekan selama 30.000 tahun, vitalitasnya telah rusak sangat parah. Tubuh iblisnya hampir runtuh, dan kekuatan yang tersisa sangat sedikit. Energi tambahan yang sempat ia serap sebelumnya juga terlalu lemah dan hampir habis. Ia mengakui bahwa ia tidak lagi mampu membantu lebih jauh. Lu Ming bertanya bagaimana cara memulihkan dirinya. Xie Luan menjelaskan bahwa ia membutuhkan energi tambahan, dan cara tercepat adalah memburu para ahli kuat. Jika bisa membunuh seorang kaisar, maka ia mungkin mampu memulihkan kekuatan tingkat kaisar. Mendengar itu, Lu Ming hanya terdiam. Bagi dirinya, memburu seorang kaisar jelas mustahil. Namun Xie Luan masih memiliki cara lain. Saat dulu ditekan, ia telah menyiapkan cadangan di perbatasan antara benua tengah dan benua timur. Jika dibawa ke sana, ia dapat memulihkan sebagian kekuatannya dan setidaknya melindungi dirinya sendiri. Lu Ming mengangguk karena hal semacam itu memang wajar bagi sosok seperti Xie Luan. Setelah memberikan alamat tujuan, Xie Luan berubah menjadi seberkas cahaya, lalu masuk ke pecahan prasasti penekan penjara di dalam tubuh Lu Ming. Lu Ming dan Xie Nianqing pun segera bergerak menuju timur. Namun belum lama terbang, keduanya mendadak berhenti. Di atas kepala Lu Ming tiba-tiba muncul cahaya tak berujung. Cahaya-cahaya itu berkumpul dan membentuk sebuah bola besar, memancarkan gelombang misterius yang menyebar ke segala arah. Bab 1150. Xie Nianqing terkejut ketika melihat bola cahaya yang muncul di atas kepala Lu Ming. Ia segera menyadari bahwa itu kemungkinan besar adalah proyeksi instrumen rahasia surga. Lu Ming menatap bola cahaya itu sambil mengerutkan kening. Cahaya besar yang menggantung tepat di atas kepalanya jelas akan membuat setiap gerakannya mudah terlacak. Pada saat itu, sosok Xie Luan kembali muncul. Ia menatap ke langit dan menghela napas panjang karena dugaannya ternyata benar. Keluarga kerajaan masih menggunakan instrumen rahasia surga. Lu Ming lalu mengetahui bahwa kamar dagang rahasia surga sebenarnya dibangun oleh keluarga kerajaan Xie. Tujuan utama organisasi itu adalah mengumpulkan berita dari seluruh dunia dan mengawasi segala sesuatu yang sulit diketahui orang lain. Instrumen rahasia surga menjadi inti dari kemampuan itu. Selain mengamati berbagai hal tersembunyi, alat tersebut juga memiliki fungsi pelacakan yang sangat menakutkan. Selama aura seseorang berhasil ditangkap, instrumen rahasia surga dapat membentuk proyeksi tepat di atas kepala target, sehingga lokasi target selalu dapat diketahui. Kini keluarga kerajaan jelas telah mengaktifkannya. Proyeksi itu memancarkan medan kekuatan rahasia surga yang sangat halus.
Selama ada pengukir formasi yang membuat cakram susunan khusus untuk merasakan medan itu, posisi kasar target dapat segera ditemukan. Artinya, tidak akan lama lagi sebelum para pengejar tiba. Lu Ming segera mengaktifkan inti energi sejatinya dan melancarkan beberapa serangan ke arah proyeksi. Cahaya tinju melesat ke langit, menembus ruang angkasa, tetapi semuanya menembus begitu saja, tanpa memberikan dampak apapun pada bola cahaya itu. Proyeksi tersebut sama sekali tidak terguncang. Xie Luan menjelaskan bahwa proyeksi instrumen rahasia surga memang tidak dapat dihancurkan selama pihak lawan terus mengoperasikan alat utama. Bayangan itu akan tetap ada. Lu Ming tidak menyerah. Ia membentuk segel tangan dan memanggil 2 gerbang cahaya ke langit. 2 gerbang penyegel dari 9 meterai gerbang dewa muncul di kedua sisi proyeksi. Cahaya penyegelan memancar kuat dan menekan bola cahaya itu hingga perlahan meredup serta mengecil. Xie Luan menatap pemandangan itu dengan sorot mata yang berubah tajam. Ia segera mengenali bahwa teknik tersebut adalah 9 meterai gerbang dewa. Teknik tertinggi milik prajurit ilahi penyegel langit. Namun sebelum penyegelan selesai, proyeksi instrumen rahasia surga mendadak bergetar keras. Cahaya terang kembali meledak. Lalu 2 gerbang penyegel itu hancur berkeping-keping. Usaha Lu Ming gagal. Xie Luan memahami penyebabnya. Teknik itu sebenarnya mampu menyegel proyeksi tersebut untuk sementara. Tetapi tingkat kultivasi Lu Ming masih terlalu rendah, sehingga kekuatannya belum cukup. Ia lalu mengusulkan agar Lu Ming menyerahkan teknik 9 meterai gerbang dewa kepadanya. Jika ia dapat memahami teknik itu, ia yakin mampu menyegel proyeksi untuk sementara dan membeli waktu. Tanpa ragu, Lu Ming langsung setuju. Baginya, satu teknik rahasia tidak sebanding dengan keselamatan saat ini. Ia segera menyerahkan jimat giok berisi catatan 9 meterai gerbang dewa kepada Xie Luan. Xie Luan memandang Lu Ming dengan mata berbinar. Ia tidak menyangka Lu Ming akan bertindak secepat itu tanpa keraguan sedikitpun. Dalam hati, ia semakin yakin bahwa anak muda ini kelak akan menjadi tokoh besar yang mengguncang dunia. Setelah itu, Xie Luan menyuruh Lu Ming terus bergerak ke timur karena selama target terus berpindah, pencarian lawan akan semakin sulit. Ia lalu kembali masuk ke pecahan prasasti penekat penjara. Lu Ming meminta Xie Nianqing masuk terlebih dahulu ke dalam peta gunung dan sungai agar ia lebih mudah bergerak sendirian. Xie Nianqing memahami situasi itu dan segera masuk ke dalam peta. Setelah cahaya berkelebat, Lu Ming melangkah maju. Dengan langkah 9 naga menginjak langit, tubuhnya berubah menjadi cahaya panjang yang melesat ke arah timur melalui jalur terpencil. Pada hari itu, seluruh benua tengah terguncang. Keluarga kerajaan Xie menyebarkan perintah ke seluruh kekuatan besar dunia, bukan hanya kepada para penguasa tertinggi, tetapi juga kepada kekuatan tingkat di bawah mereka. Mereka mengumumkan bahwa instrumen rahasia surga telah diaktifkan untuk memburu Lu Ming. Siapapun yang berhasil membunuh Lu Ming akan memperoleh harta surgawi penyeberang kesengsaraan. Begitu kabar itu menyebar, seluruh benua tengah langsung gempar. Banyak orang tahu bahwa setelah pengorbanan sejuta tahun, Lu Ming seharusnya telah masuk ke wilayah iblis jurang maut. Banyak pula yang memahami bahwa hukuman yang diberikan Xie Qitian pada dasarnya adalah penjara seumur hidup yang mustahil diloloskan. Namun kini, keluarga kerajaan justru mengaktifkan instrumen rahasia surga untuk memburunya. Itu berarti Lu Ming berhasil lolos. Yang lebih mengguncang adalah hadiah yang ditawarkan. Harta surgawi penyeberang kesengsaraan adalah benda yang mampu membantu seorang kultivator melewati kesengsaraan langit. Dalam perjalanan kultivasi, kesengsaraan adalah penghalang besar yang menentukan hidup mati. Saat menembus alam Raja Bela Diri ada kesengsaraan langit. Saat menembus alam Dewa Roh juga ada kesengsaraan langit. Bahkan ketika Dewa Roh hendak melangkah ke alam Kaisar, kesengsaraan yang datang jauh lebih mengerikan. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin menakutkan kesengsaraannya. Harta surgawi penyeberang kesengsaraan dapat meningkatkan peluang keberhasilan secara drastis. Untuk menembus alam Raja Bela Diri, tingkat keberhasilannya hampir sempurna. Untuk menembus alam Dewa Roh, peluang keberhasilan meningkat setengahnya. Untuk menembus alam Kaisar, nilainya bahkan jauh lebih berharga karena mampu meningkatkan peluang beberapa kali lipat. Yang paling menakjubkan, benda itu dapat digunakan berulang kali. Setelah satu orang memakainya, orang lain masih dapat menggunakannya lagi. Bagi kekuatan besar,
Benda seperti itu berarti mampu melahirkan lebih banyak ahli puncak. Bagi para seniman bela diri tertinggi, daya tariknya bahkan mematikan. Karena langkah berikutnya bagi mereka adalah menuju alam kaisar. Tak lama kemudian, berbagai kekuatan besar segera menyempurnakan cakram formasi untuk merasakan medan kekuatan rahasia surga. Semua mata mulai memburu Lu-Ming. Sementara itu, Lu-Ming terus terbang tanpa henti. Sehari penuh berlalu dalam sekejap. Ia sendiri tidak tahu sudah sejauh apa meninggalkan tempat semula. Karena proyeksi instrumen rahasia surga masih menggantung di atas kepala. Ia tidak bisa menggunakan susunan teleportasi dan hanya dapat mengandalkan kecepatannya sendiri. Tiba-tiba suara Xie Luan terdengar dari dalam pecahan prasasti. Ada ahli kuat mendekat dari utara, seorang dewa roh lingkar sempurna. Mata Lu-Ming langsung menyipit. Dengan kultivasinya saat ini, menghadapi dewa roh lingkar sempurna sama saja dengan kematian mutlak. Tidak ada peluang bertahan. Seketika itu juga Xie Luan muncul. Ia memaksa sisa kekuatannya keluar, merobek ruang angkasa, lalu membawa Lu-Ming masuk ke dalam celah ruang itu dan menghilang. Hanya sesaat setelah mereka lenyap, cahaya pedang yang mengerikan melintas dari kejauhan. Seorang lelaki tua kurus muncul sambil menggenggam cakram formasi di tangannya. Wajahnya suram karena ia jelas merasakan keberadaan Lu-Ming beberapa saat sebelumnya. Tetapi target itu menghilang dalam sekejap.